Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Sebelumnya perkenalkan diri saya, itu namanya Bunga Rahma Suci. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Yang pertama itu ada pengertian dan hukum sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslimin atau muslimat meninggal dunia. Yang kedua itu hukum. Hukum sholat jenazah sendiri yaitu fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu artinya wajib untuk mensolati muslimin lainnya yang telah meninggal. Jika tidak dilaksanakan, maka ini menjadi tanggung jawab seluruh umat muslim. Oke, selanjutnya ini ada dalil keutamaan sholat jenazah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya tentang keutamaan sholat jenazah, barang siapa yang menghadiri jenazah dan ikut mensolatkannya, maka dia mendapatkan 1 kirot. Dan barang siapa yang menyaksikannya hingga ikut mengantarkan hingga ke kubur, maka dia akan mendapatkan 2 kirot. Ditanyakan, apakah yang dimaksudkan dengan 2 kirot itu? Beliau menjawab, 2 kirot itu seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, selanjutnya ini di sini ada syarat-syarat untuk sholat jenazah. Yang pertama itu suci dari badan, pakaian, dan tempat. Maksudnya itu, untuk orang yang mensolatkannya, kita harus suci dimulai dari badan, pakaian yang kita pakai, serta tempat yang akan kita pakai untuk mensolatkan jenazah tersebut. Yang kedua ini, mayit harus sudah dimandikan dan dikafankan. Yang ketiga itu jenazahnya diletakkan di depan orang yang akan mensolatkannya. Selanjutnya ini ada rukun sholat jenazah. Yang pertama itu ada niat. Yang kedua berdiri bila mampu untuk orang yang akan mensolatkannya. Yang ketiga 4 kali takbir yang diselingi beberapa bacaan. Untuk detailnya, untuk detail dari sholat jenazah ini nanti akan dibahas setelah ini. Yang keempat itu membaca Al-Fatihah secara sir. Setelah takbir pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa menurut sunnah dalam sholat jenazah hendaknya membaca Ummil Quran atau Al-Fatihah dengan pelan-pelan dalam takbir pertama. Yang kelima itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Yang keenam itu mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Lalu yang ketujuh adalah salam. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah. Yang pertama, imam yang akan mengimamkan sholat jenazah itu berdiri ke arah kepala apabila jenazah tersebut berkelamin laki-laki, dan ke arah perut apabila jenazah tersebut berkelamin perempuan. Yang kedua, itu makmum sekurang-kurangnya itu ada 3 syaf. Masing-masing syaf lebih baik terdiri dari 5 atau 7 orang. Yang ketiga itu niat. Di sini ada bacaan niat sholat jenazah. Nah, yang pertama ini ada niat untuk jenazah laki-laki. Bunyinya yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua ini ada niat sholat jenazah untuk kelamin perempuan. Bunyinya yaitu usolli ala hazal mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, setelah membaca niat tadi, kita dilanjutkan dengan takbir pertama. Setelah takbir pertama ini dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah tanpa disertai doa iftitah ataupun surat pendek seperti sholat pada umumnya. Ini pendapat yang tadi itu berdasarkan ulama bahwa dalam sholat jenazah tidak diwajibkan membaca doa iftitah. Lanjut takbir kedua. Setelah takbir kedua dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan takbir ketiga. Setelah membaca takbir ketiga, itu membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hanya nyampe situ juga dibolehkan, itu versi pendeknya. Kalau panjang seperti yang kalian lihat itu seperti bacaan ini.
Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan takbir keempat. Setelah takbir keempat itu membacakan doa untuk jenazah. Di sini ada doa untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk jenazah laki-laki. Untuk doa jenazah perempuan yaitu Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya setelah membaca bacaan tadi itu membaca salam. Nah, di sini itu ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, itu diwajibkan dalam memandikan jenazah adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya sebanyak 1 kali. Yang kedua, disunahkan untuk meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi dan dengan posisi kepala yang lebih tinggi dibanding badan. Yang ketiga, membungkuskan kain di bagian aurat jenazah, dada, pusar sampai ke lutut, sebelum ia meninggalkan pakaian jenazah sehingga auratnya tidak kelihatan ketika ditinggalkan pakaiannya. Selanjutnya itu meninggalkan baju jenazah dengan pelan dan hati-hati. Selanjutnya, mulai memandikan jenazah dengan mengurut perutnya secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang masih ada di dalam tubuhnya dan menghilangkan najis yang melekat pada badannya. Selanjutnya itu meninggalkan baju jenazah dengan pelan dan hati-hati. Oke, selanjutnya membersihkan auratnya dengan potongan kain atau sarung tangan karena memegang auratnya secara langsung hukumnya itu haram untuk yang memandikannya. Selanjutnya ini memulai dari bagian kanan dan anggota-anggota wudhu. Selanjutnya itu membasahi kain dengan air, lalu membersihkan gigi-gigi dan hidungnya terlebih dahulu. Selanjutnya, memandikannya dengan 3 kali siraman dengan sabun dan sebagainya. Dimulai dengan bagian tubuh sebelah kanan. Jika dipandang perlu, karena sebelum suci, diperkenankan menyiramnya lebih dari 3 kali. Oke, selanjutnya itu tidak memasukkan air ke dalam mulut jenazah atau hidungnya dan cukup dibersihkan dengan kain saja, kayak dilap-lap seperti itu. Selanjutnya itu lebih utama untuk membilas terakhir kali airnya itu dicampur dengan kapur barus atau kamfer. Yang selanjutnya, jika si jenazah ini memiliki rambut, hendaknya disisir. Tidak boleh membiarkan rambut jenazah ini kusut. Tapi juga rambut jenazah itu tidak boleh dipangkas walaupun sedikit. Selanjutnya, jika jenazah itu perempuan, disunahkan agar rambutnya itu diuraikan setelah dicuci lalu ditaruh di belakang punggungnya. Selanjutnya, sebagian besar ulama juga menganggap makruh untuk memotong kuku jenazah. Begitu juga mencabut rambut kumis, ketiak, dan kemaluan jenazah walau hanya 1 atau 2 helai. Selanjutnya ini, setelah selesai dimandikan, badan jenazah ini dikeringkan agar tidak membasahi kain kafan. Selanjutnya ini, jika jenazah yang terkoyak-koyak karena terbakar atau sebab lainnya dan tidak mungkin dimandikan, maka jenazah itu wajib ditayamumkan menurut sebagian besar ulama. Caranya itu, orang yang menayamumkan ini memukulkan kedua tangannya ke tanah, lalu dengan kedua tangan tersebut ia mengusapkan pada wajah dan kedua telapak tangan si jenazah tersebut. Selanjutnya ini ada cara mengkafani jenazah. Yang pertama itu mengkafani dengan 3 helai kain putih jika laki-laki dan 5 helai jika wanita, yaitu sarung, kerudung, baju, dan 2 kain pembungkus. Selanjutnya ini mengharumkan kain kafan dengan wangi-wangian atau parfum. Selanjutnya ini di sini ada tata cara mengubur jenazah. Yang pertama itu wajib mengubur jenazah di tempat yang aman dan dari binatang buas.
Jenazah tersebut dihadapkan ke kiblat, semakin dalam galian kubur itu semakin baik. Yang kedua, itu lebih utama jika kuburan tersebut adalah lahat, yaitu dengan menggalikan untuk si jenazah pada sisi galian yang paling dekat dengan arah kiblat. Yang selanjutnya ini, liang lahan boleh diletakkan di tengah galian kuburan atau dimanapun kalau diperlukan. Misalnya, kalau khawatir dinding tanahnya mudah longsor dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut sunnah, memasukkan jenazah ke dalam kubur itu caranya adalah dari bagian belakangnya. Jika hal itu tidak mengalami kesulitan, jika sulit boleh dari mana saja. Selanjutnya ini, dalam kuburan jenazah diletakkan di atas sisi kanannya dengan menghadap ke kiblat. Selanjutnya itu, menanamkan beberapa batu atau papan di atasnya, lalu menguatkannya dengan tanah sehingga tanah dan kerikil tidak berjatuhan mengenai jenazah tersebut. Setelah itu, ditimbun dengan tanah. Tidak boleh ditinggikan dengan bata atau tembok, dikapur atau dicat atau lainnya. Yang selanjutnya ini, dilarang mengubur dalam 3 waktu, yaitu matahari terbit sehingga tampak setinggi tombak, ketika matahari berada persis di tengah-tengah sehingga ia condong, dan ketika matahari hendak tenggelam kira-kira setinggi tombak hingga tenggelam. Selanjutnya itu, sunnah berdoa bagi jenazah setelah selesai dikuburkan. Selanjutnya, orang-orang kafir itu tidak dikuburkan di pemakaman orang Islam. Nah, tata cara mengubur jenazah yang selanjutnya itu, sunnah menyapu kuburan dengan telapak tangan 3 kali dan dari arah kepala. Usapan pertama sambil mengucapkan minha khalaqnakum dan tanah kami ciptakan untuk kamu. Usapan kedua itu sambil mengucapkan wafliha nuidukum dan ke tanah kamu kami kembalikan. Dan pada usapan ketiga mengucapkan wa minha nuhjukum ta'aratan tukhra, dan daripadanya kami mengeluarkan pada kali yang lain. Di sini saya ada sepenggal kata-kata mutiara, yaitu berbuat baiklah hingga kematian juga bersikap baik kepadamu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.